Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya di sini dengan Pak Abbas dengan alamat Desa Babatan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Saya di sini mau praktek tentang mata kuliah manajemen risiko agribisnis. Mau bertanya Abbas tentang tanaman padi nggih? Nggih. Yang pertama, apa saja risiko eksternal yang paling sering terjadi pada usaha pertanian selama kita praktek langsung Pak? Maksudnya nanam padi sampai panen itu risikonya apa saja Pak? Ya, faktor utama eksternalnya ya cuaca. Cuaca yang utama. Untuk keadaan bagus, ya tumbuhan pastinya bagus. Keadaannya jelek ya kita harus pandai-pandai carikan akal mengantisipasinya. Terus bagaimana pengolahan usaha penjagaan dampak perubahan cuaca terhadap proses budidaya tanaman padi ini Pak? Ya dampaknya kalau kita sering kurang air ya musok padinya. Kalau kebanyakan air biasanya terus nggak tumbuh bagus, banyak banyak penyakit. Terus resiko eksternal apa saja yang dianggap paling sulit dikendalikan oleh pengelolaan usaha dan mengapa Pak? Eksternal apa yang paling cuacanya, apa kendalanya pengelolaan pertanian itu apa Pak? Apa hama gitu ya? Ya sebagai contohkan Bapak misalnya hama ya kita cepat membasmi, carikan obat yang tepat. Misalnya hama, warna obatnya apa, hama jamur apa kita ya segera dibasmi lah biar tidak berkembang biak-biak. Penyakitnya berkembang lama banyak, otomatis kan pertumbuhannya ya kurang bagus padinya. Strategi mitigasi apa saja yang saat ini diterapkan pengolahan untuk mengurangi dampak terhadap harga pupuk atau harga obat yang semakin tinggi nih Pak? Ya kalau kaitannya kalau untuk perkembangan pupuk yang tinggi kita ya mencarikan fermentasi, misalnya kita buatkan pupuk buatan sendiri seperti pupuk cair itu, pupuk kandang gitu ya. Pupuk kandang kita untuk mengantisipasi mahalnya pupuk kan lebih bagus daripada kimia terus kan ya tanahnya kurang bagus ya padukan dengan pupuk buatan organik seperti itu. Saya pupuk kandang. Apa pendapat narasumber mengenai hama terpadu itu Pak, untuk hama padi itu? Hamanya apa saja itu? Oh, hamanya macam-macam. Biasanya kalau umurnya masih umur sampai 15 hari itu bicaranya kul. Kalau misalnya sudah berkembang umurnya 30 hari misalnya itu jamur, kalau ukurannya besar. Itu aja gitu. Terus resiko strategi apa saja yang paling dirasakan mempengaruhi berlanjutan usaha menurut narasumber? Menurut Bapak ya Pak? Kayak resiko pertanian itu apa saja? Semuanya itu kalau nanam itu pasti ada resikonya. Tinggal kita mencegahnya gimana. Jika kalau ada penyakit yang kita basmi. Misalnya ada kekurangan ini kita carikan air. Kebanyakan air kita harus membuangnya gitulah namanya bertani. Masa di tani diatancap terus dibiarkan kan kurang bagus. Resiko strategi apa saja yang paling dirasakan mempengaruhi kelanjutan usaha? Tadi sudah ya. Terus yang lagi bagaimana narasumber menilai kemampuan sumber daya manusianya dalam pengolahan usaha pertanian dan kebutuhan meningkat kebutuhan padinya toh? Kita sering mengikuti misalnya acara-acara di kelompok tani, misalnya ada kelompok tani kita kan banyak tahu dari peserta sendiri pengalaman misalnya kita juga tahu dari PPL-nya informasi kita mendapat wawasan sambil kita praktek di lapangan. Kita ada ilmu-ilmu yang dari pengalaman petani sama petani juga sama dari PPL itu. Terus apa menurut inovasi atau pembangunan teknologi yang pernah dicoba atau digunakan di daerah Babatan ini Pak? Teknologi sekarang teknologinya sudah agak maju sih. Yang dulunya baja itu pakai hewan, kerbau, sapi, sekarang sudah traktor.
seperti tadi. Terus ada dulunya kita pakai manual, misalnya kalau kita panen Ya, pakai kepiokan, pakai erek. iya, Sekarang erek, sudah ya. pakai kombi itu. Terus bagaimana strategi pemasaran yang digunakan saat ini Pak? Mas, strategi pemasaran untuk hasil panen itu Pak? Hasil panen biasanya dari tengkulak, apa itu? Langsung dari harganya langsung ikut hasilnya tengkulak ya? ikut tengkulak itu aja. Tapi biasanya sama. Menurut kan apa nggak dijual sendiri sini, iya, nggak langsung, dikumpulkan di tengkulak kepada bulog misalnya, kepada pemerintah. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap pengembangan usaha pertanian dalam jangka panjang tuh? Harapannya apa untuk pertaniannya? Harapannya ya petani lebih maju dengan teknologi kita terapkan di sawah gitu kan. Iya. Hasilnya mungkin lebih bagus, tidak seperti itu tradisional. Kita belajar dari misalnya dari orang-orang yang berpengalaman lah. Iya. Ya Pak, terima kasih sudah menerangkan atau wawancara tentang manajemen risiko, tentang pertanian padi Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Oke. Pak.